Hai, balik lagi sama aku Nisa. Welcome back to HTSP Horror True Story Podcast. Di podcast kali ini, aku akan berbagi pengalamanku saat umurku masih 7 tahun. Saat ini, aku tinggal di Kalimantan Barat. Aku tinggal bersama orang tuaku dan seorang adik perempuan. Kejadiannya saat aku dan keluargaku masih tinggal di Yogyakarta. Sebelum memulai cerita pengalamanku, aku akan menceritakan sedikit tentangku. Aku dari kecil memang agak peka dengan hal-hal mistis. Tapi bukan orang yang mempunyai indera keenam atau indigo. Hanya terkadang aku bisa melihat hal-hal gaib atau mendengar suara dan mencium bau yang aneh. Waktu itu, aku pergi ke rumah nenekku bersama keluargaku dengan satu motor. Kami berangkat dari rumah ke rumah nenek sekitar jam 4 sore. Sampai di rumah nenek jam 5 sore. Saat tiba di rumah nenek, kami hanya bantu-bantu sebentar dan makan bersama. Selesai makan, kami langsung pamit pulang karena sudah malam. Pulang dari rumah nenek, kami mampir ke tempat tanteku yang rumahnya masih satu daerah dengan rumah nenek. Kami di sana hanya sekitar 30 menit saja. Jalan dari rumah tanteku ke rumah kami lumayan jauh. Untuk perjalanannya kurang lebih 1 jam. Jalan pulang yang kami lewati masih ada banyak pohon rindang dan bebatuan besar. Hampir seperti hutan. Kami pulang jam 9 malam dari rumah tanteku. Situasi daerah yang kami lewati sangat sepi. Tidak ada orang lalu lalang sama sekali. Karena memang penduduk daerah situ sedikit dan banyak rumah yang tidak berpenghuni. Kami melewati salah satu rumah kosong di daerah itu. Dan gak lama kemudian, kami melewati jalan di pinggiran jalan. Dan gak lama kemudian, kami melewati jalan. Yang di pinggiran jalan itu ada bukit dan parit yang besarnya sedang. Tak sengaja, aku melihat-lihat sekeliling dan menengok ke atas arah langit. Aku lihat pohon yang batangnya berwarna putih, tapi ada yang aneh di situ. Aku lihat ada sesosok perempuan bergaun putih polos menggantung di atas pohon itu. Sosok itu gantung diri pakai tali tambang besar. Karena gelap, aku tidak melihat jelas, dan karena masih di jalan pakai motor, yang motornya agak laju, jadi hanya sekilas aku melihatnya. Tapi aku yakin, aku lihat cewek gantung diri di pohon itu. Aku pun tanya sama ayahku, "Yah, itu tadi apa?" "Di atas pohon," kataku. Ayahku menjawab, "Apa, Nis? Gak ada apa-apa." Ayahku sambil menengok ke atas. Aku pun menjawab, "Kayaknya aku lihat ada orang gantung di pohon ya. Di pohon yang barusan kita lewati, samping kiri jalan."
Ayahku menjawab lagi, "Apa, Nis? Gak ada apa-apa, paling ya salah lihat," kata ayahku. Setelah ayahku bilang begitu, aku gak hiraukan lagi. Karena masih kecil, aku gak paham dan gak ada rasa curiga atau takut. Hanya terasa merinding sebentar saat lihat sosok itu. Sesampainya di rumah, kurang lebih jam 10 malam, ayahku bilang sama ibuku, "Si Nisa tadi aneh, katanya dia lihat cewek gantung di pohon dekat hutan jalan tadi." Ibuku tanya sama aku, "Lihat apa, Nis?" Aku menjawab, "Tadi tuh, Bu, aku lihat cewek pakai baju putih gantung di pohon. Tapi aku nggak lihat wajahnya. Dia gantung pakai tali tambang besar, Bu," jawabku. "Di mana, Nis, kamu lihat? Nggak salah lihat, Po," tanya ibuku. "Enggak, Bu. Aku lihat jelas kok. Tapi sekilas aja, soalnya motornya laju. Di daerah hutan, gak jauh dari rumah tante, Bu. Setelah rumah kosong tembok warna hijau itu, setelah rumah itu kan ada kayak rumah kecil sampingnya. Nah, setelah itu ada pohon, batangnya putih, pohonnya tinggi," jawabku. "Alah, salah lihat mungkin kamu, Nis," jawab ibuku. Beberapa hari setelah kejadian itu, ibuku cerita yang kulihat bisa jadi benar. Karena saat ibuku ke rumah nenek, ibuku sengaja lewat jalan yang aku lihat sosok itu. Ibuku tanya-tanya sama salah satu warga yang sedang di sumur sekitar hutan daerah rumah kosong itu. Kata warga, daerah situ memang ada penunggunya. Banyak warga yang sudah melihat sosok wanita itu. Warga biasanya menyebut sosok itu dengan nama Santi. Bagaimana menurut kalian tentang pengalamanku? Jika kalian suka, bisa like dan komen di bawah. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe channel kami. Kalau ada dari kalian yang mempunyai pengalaman mistis atau cerita horor, boleh kirim cerita kalian ke email kami yang ada di description box. Kalau ada dari kalian yang mempunyai pengalaman mistis atau cerita horor, boleh kirim cerita kalian ke email kami yang ada di description box atau DM kami di Instagram. Dengan catatan, cerita yang akan diupload akan diolah kata-katanya terlebih dahulu agar lebih mudah dimengerti. Tunggu cerita-cerita horor dan mistis lainnya dari kami. Shh, mereka ada di dekatmu.